Tapi mereka merasa yakin. Makanya kan Pak Jokowi selalu mengatakan, kalau memang tidak setuju, bawa saja ke MK. Itu pikiran yang fatalistik. Udah cacat. Itu cacat yuridis yang luar biasa. Dan harusnya kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal ini harusnya. Tapi kita pesimis karena Mahkamah Konstitusi juga diisi orang-orang rezim, bahasa sederhananya begitu ya Bang ya? Atau gimana? Ya, rezim itu kan bisa positif, bisa negatif. Iya. Jadi rezim itu adalah kelompok penguasa gitu ya yang sedang berkuasa. Nah, itu bahasa itu. Tapi kadang-kadang orang memandangnya negatif. Memang ada skandal yang luar biasa di MK. Saya frankly speaking nih Gus. Skandal luar biasanya adalah di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa rancangan undang-undang yang itu disahkan atau disetujui gelap-gelapan. Nah, main gelap. Setujunya main gelap ya. Satu, Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba itu undang-undang yang memberikan privilege kepada konglomerat tambang untuk menguasai tambangnya kembali selama 20 tahun ke depan. Padahal menurut Undang-Undang Pertambangan yang lama, Undang-Undang Minerba yang lama, harusnya kembali kepada negara dan kita gunakan pasal 33 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Tapi rupanya mereka kalah dengan para penambang kan? Karena jangan salah, di kekuasaan sendiri juga banyak penambangnya. Kira-kira begitu. Betul. Minerba Bang, ya. Berikutnya adalah yang agak gelap-gelapan juga adalah Perpu Corona. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disetujui oleh DPR juga tanpa partisipasi publik yang cukup juga. Itu menjadi undang-undang nomor 2. Yang ketiga Undang-Undang MK. Undang-Undang MK ini ya semacam perselingkuhan juga. Kenapa? Cepat sekali dibahasnya tanpa partisipasi publik dan hakim-hakim MK dijamin masa jabatannya dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Perpanjangan automatically, bayangkan. Dan itu prinsip undang-undang nggak benar. Karena kalau undang-undang itu begini, Gus. Kalau misalnya ada perubahan perundang-undangan seperti itu, maka yang eksis ini diselesaikan dulu. Saya kasih contoh ekstrim begini. Misalnya, MPR kita mengubah masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Menurut Gus Nur, kok Gus Dur sih? Gus Nur. Menurut Gus Nur, Pak Jokowi menjabat 15 tahun atau tetap 5 tahun? Tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun. Jadi harus diselesaikan 5 tahun, pemilihan baru 15 tahun, kan begitu. Ini enggak. Semua hakim MK 15 tahun atau pensiun 70 tahun. Kalau misalnya dia sudah berusia 70 tahun. Jadi mereka dijamin. Sama dengan presidensial threshold tadi itu berarti. Jadi mereka dijamin. Nah, orang menganggap bahwa itu dalam tanda kutip perselingkuhan antara MK yang hakim-hakimnya dipilih oleh rezim ini dengan para anggota DPR yang juga berkepentingan terhadap MK setiap saat, setiap waktu. Ya, dulu kita lihat, Bus, ada undang-undang misalnya yang judicial review, undang-undang tentang KPK, pelemahan KPK, Undang-Undang 19 2019. Dulu ada bahwa KPK bisa diangket DPR. Sekarang akan ada undang-undang Omnibus Law ini. Lalu Perpu Corona juga sedang di judicial review. Nah, semua undang-undang itu dibuat, termasuk Minerba juga. Semua undang-undang itu dibuat dalam proses legislasi yang buruk. Nah, tapi mereka merasa yakin. Makanya kan Pak Jokowi selalu mengatakan, kalau memang tidak setuju, bawa saja ke MK. Itu pikiran yang fatalistik, yang menurut saya tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Saya harus objektif. Begini, Bus. Coba bayangkan, yang namanya Omnibus Law ini, pasalnya sendiri itu udah ratusan. Lalu halamannya sendiri ada beberapa versi. Ada yang mengatakan 1000 halaman, ada yang mengatakan 900 halaman, 800 halaman. Oke lah, itu menunjukkan nggak benar kan? Kita bawa ke MK. Di MK itu ada 2, uji formil dan uji material. Kalau uji formil is okay.
untuk menilai apakah prosedur pembentukan undang-undang ini benar apa enggak. Kalau nggak benar, harusnya dibatalkan. Dan pembatalannya semuanya. Tapi kalau uji material, berapa pasal yang mau akan di judicial review? Lalu berapa lama pasal itu diputuskan MK? Satu pasal, saya punya pengalaman, satu hal saja itu berbulan-bulan. Padahal kalau ini membawa dampak buruk bagi misalnya buruh atau pekerja, maka dampak buruk dan dampak yang tidak mengenakan itu sudah bisa didapatkan. Maksudnya sudah bisa dirasakan secara negatif. Ya. Nah, padahal kita tahu kalau yang diuji material itu banyak pasal, saya sudah bisa bayangkan setahun itu belum tentu selesai. Bayangkan, misalnya gini, misalnya undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Ciptaker ini, kadang-kadang orang menyebutnya cilaka. Mengatakan PHK boleh, ada tambahan tuh klausul untuk PHK. Misalnya kalau perusahaan di merger, diakuisisi, boleh PHK. Kalau begitu nanti saya merger, akuisisi aja perusahaan biar saya PHK-in orang kan? Iya. Dan konon nggak jelas juga apakah akan dapat pesangon atau tidak. Karena pesangon itu dalam konteks undang-undang yang lama dengan alasan yang tidak seperti ini. Nah, ini kan berdebat tuh nantinya. Kalau prosesnya di MK kelamaan, maka yang terjadi adalah orang sudah di PHK dulu. Putusan MK belum tentu didapat. Jadi sudah lewat. Karena itu menurut saya, yang paling benar itu adalah keluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda pelaksanaan undang-undang Ciptaker ini. Ditunda selama 1 tahun, kalau menurut saya ya. Lalu kita review sama-sama. Mana yang buruk, mana yang baik. Yang buruk kita buang, yang baik dipertahankan, baru kemudian disetujui kembali, dibahas kembali, disetujui kembali, baru bisa dilaksanakan. Asal perspektifnya memang melindungi pekerja, mensejahterakan buruh untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau perspektifnya untuk pengusaha, ya kita harus potong, gitu. Gini Bang, kesimpulan Bang ya, kesimpulannya gini, bahasa sederhana lah. Sekarang gini, rakyat yang dengerin biar paham Bang. Intinya Omnibus Law ini, saya lihat videonya Bang Rafli tuh yang viral tuh, sangat berbahaya untuk apa tadi itu rakyat, buruh, bahkan pribumi atau apa, saya lupa tadi itu. Yang bahaya yang mana Bang? Gitu aja, langsung bahasa yang sederhana, rakyat langsung paham. Ada beberapa pasal yang sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup kita sebagai negara, sebagai NKRI itu. Menurut Bang Rafli yang mana? Saya harus meminta maaf dulu Gus. Jadi waktu saya membuat video-video itu, saya mendasarkan diri pada sumber sekunder. Misalnya dari KSPI, dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dari Profesor Suteki misalnya, dari sekunder. Kenapa? Karena primernya nggak ada. Jadi yang Bang Refli baca itu apa? Kan Bang Refli baca itu, ini itu Undang nomor 25 apa tuh? Iya, yang saya baca itu adalah sikap misalnya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang mengatakan masalahnya ABC dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Profesor Suteki, ABC dan lain sebagainya, Derajat Wibowo. Jadi semua yang saya baca itu adalah sumber-sumber sekunder. Saya punya juga draftnya, karena primernya nggak ada. Kalau primernya tidak ada, lalu siapa yang bisa mengatakan ini hoax dan tidak hoax? Berarti kan Presiden Jokowi juga tidak punya dasar, kan begitu. Nah, tapi kalau kita bermain di wilayah desas-desus, nah kan kira-kira begitu. Akhirnya kan di wilayah desas-desus. Saya kasih contoh misalnya, ada 2 versi yang beredar mengenai PHK. Jadi ada PHK di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu kalau tidak salah 9 alasan PHK. Oleh Omnibus Law ini yang draftnya belum final, ditambah 14. Jadi 14, 5 alasan. Kalau 9 alasan itu udah jelas, Anda akan dapat pesangon kalau di PHK. Tapi yang 5 ini wilayah abu-abu, Gus. Kita dapat pesangon apa enggak? Kalau misalnya nanti berdebat, pemerintah bilang dapat, tapi Profesor Suteki misalnya, atau orang lain enggak dapat. Karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ciptaker. Berarti ini
Perselingkuhannya di situ. Ini potensial untuk membuldoser karyawan, untuk memberhentikan karyawan, memecat karyawan ketika perusahaan kolaps dan tanpa tanggung jawab. Saya kasih contoh begini, Gus. Ini kan COVID-19. Ini COVID-19. Kita tahu banyak perusahaan yang barangkali sudah goyang. Perusahaan tersebut mungkin dia harus mengurangi tenaga kerja secara signifikan. Menurut undang-undang, kalau di PHK kan harus ada pesangon. Kan begitu? Yang 9 alasan itu. Tapi dengan Omnibus Law yang masih kita debat, ini kan masih berdebat nih, mana yang aslinya. Yang menurut satu versi mengatakan, kalau dia di merger dengan perusahaan lain, atau diakuisisi diambil oleh perusahaan lain, walaupun dia sister company, perusahaan yang satu grup, maka perusahaan itu tidak perlu membayar pesangon kalau karyawannya di PHK. Nah, saya membayangkan kalau undang-undang ini diterapkan, waduh enak sekali pengusaha sudah habis manis sepah dibuang. Padahal kita tahu kalau mereka di PHK tanpa uang pesangon, tamatlah riwayatnya. Walaupun dia bekerja mungkin puluhan tahun dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya tidak bisa mengatakan fix begitu karena draft finalnya belum ada. Tapi sudah disahkan, Bang, tengah malam sudah itu. Sudah disetujui. Gimana menurut? Istilahnya disetujui sebenarnya. Karena kalau undang-undang itu gini, ada to initiate, mengajukan rancangan undang-undang, yang berikutnya adalah membahas, deliberasi, kemudian ada persetujuan, approval. Nah, itu persetujuan kemarin itu. Nanti disahkan itu tanda tangan presiden, baru diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, sudah disetujui, dan karena sudah disetujui ya tidak ada cara lain. Satu, kalau kita membatalkannya, bikin perpu atau DPR bikin lagi rancangan undang-undang atau undang-undang perubahan, atau ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke Mahkamah Konstitusi saya hanya menyarankan untuk uji formil saja, bukan material ya. Uji material akan memakan banyak korban. Kenapa? Kita berpikir, waduh, serahkan saja ke MK. Oke, tapi delayingnya bisa 1 tahun. Kalau misalnya tafsir yang tadi misalnya benar, bahwa kita bisa mem-PHK tanpa pesangon misalnya, atau bisa merampas tanah yang idle selama 2 tahun. Karena waktu draft awalnya saya membaca itu. Kalau memang itu masih eksis, maka yang terjadi adalah banyak sekali, belum lagi soal pertambangan, soal lingkungan, soal pemerintahan daerah. Jadi banyak sekali. Tim UGM, Gus, Fakultas Hukum UGM sudah melakukan kajian, dan mereka menyatakan undang-undang ini banyak masalahnya. Masa kita nggak percaya sama tim UGM? Kira-kira begitu. Iya. Tapi sekali lagi, dasar mereka pun belum final juga draftnya. Tapi draft yang sudah beredar begitu. Primernya belum ada ya. Jadi pertanyaan awal tadi, ya kan? Iya, inilah kita ini tragedinya. Siapa yang harus disalahkan? Saya mengatakan saya salahkan pemerintah dan DPR. Kenapa saya salahkan pemerintah dan DPR? Karena dialah sumber utamanya. Betul. Keriuhan dan kerusuhan ini. Dia membuat sebuah undang-undang, lalu disetujui, dan draft finalnya saja belum ada. Proses pembentukannya sendiri itu tidak transparan. Sehingga masyarakat, pekerja, tidak tahu persis sebenarnya undang-undang ini arahnya kemana. Tapi jangan salah, beberapa organisasi buruh sudah mencatat, mengantisipasi kerugian-kerugian yang bakal muncul. Contoh misalnya, orang ribut mengenai nggak bener yang namanya, kata Jokowi, hoax, yang namanya upah jam-jaman. Bener, upahnya nggak jam-jaman, upah didasarkan pada upah seperti selama ini kan, atau upah berdasarkan hasil dari pekerjaan. Tapi Omnibus Law ini membuka peluang untuk upah jam-jaman. Membuka peluang. Walaupun tidak mengganti, tapi membuka peluang untuk jenis kerjaan tertentu. Kenapa masalahnya, Gus, dengan upah jam-jaman itu? Kalau di luar negeri saya bilang, kalau upah jam-jaman itu enak, karena per jamnya mahal. Tapi di Indonesia, kalau upah jam-jaman, maka mudah sekali menekan buruh untuk dibayar sangat murah. Ya kan? Gitu ya. Oke, orang bilang hoax, itu nggak bener. Ya kita harus lihat naskah aslinya mana. Betul. Sudah itu intinya lah. Iya, intinya naskah aslinya. Nah, karena itu ketika sekarang nih orang protes,
ditangkapi dan lain sebagainya, saya tidak bisa menyalahkan. Mereka bereaksi atas aksi. Aksi menyetujui undang-undang yang proses pembentukannya nggak karu-karuan. Aksi matiin mic banyak, Bang. Oh iya. Oh iya, ada juga ya. Aksi matiin mic ya. Oke, yang kedua. Iya. Nah, ini gini. Sebentar. Saya itu ya selalu mengatakan gini, berusaha untuk konstitusional. Yang namanya kepemimpinan itu atau presiden dalam konteks Indonesia bisa berganti dengan 3 sebab. Satu, melalui pemilu. Betul. Nah, melalui pemilu itu pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa yang namanya pemilu itu memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Pemilu ya. Itu pemilu. Dan itu baru 2024. Oke. Yang kedua, itu adalah pemberhentian presiden atau impeachment. Impeachment ya. Nah, itu pasal 7A dan pasal 7B. Bila mana presiden bisa di-impeach kalau tidak lagi memenuhi syarat atau dia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan tercela. Impeach. Wah, ini agak relatif kan? Ya. Kalau syaratnya adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara dan mampu secara jasmani dan rohani menjalankan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu sebab pemberhentian. Jadi kalau kita ingin memberhentikan Presiden Jokowi, maka klausul itu yang harus kita dorong kepada DPR. Karena DPR yang akan membuat hak menyatakan pendapat, DPR ke MK, balik lagi ke DPR, ke MPR, berhenti. Oke. Dan itu sah. Yang ketiga adalah pengunduran diri, pasal 8. Jadi presiden itu bisa berhenti atau diberhentikan. Tadi diberhentikannya kan sudah kan? Berhenti itu bisa. Kayak Pak Harto ya? Ya, kayak Pak Harto. Dan tiga-tiganya sudah dipraktekkan di Republik ini. Pemilu sudah terjadi berapa kali kan? Pengunduran diri sudah terjadi Pak Harto. Pemberhentian sudah terjadi 2 kali. Gus Dur dan Bung Karno tahun 67. Jadi kalau kita bicara tentang aspirasi untuk meminta Presiden Jokowi mundur, nggak boleh dibilang makar. Karena itu adalah aspirasi yang tidak boleh anarki. Jadi aspirasi itu menyampaikan sesuatu keinginan, meminta mundur, tetapi tidak boleh anarki. Anarki itu bakar ban, ya kan, rusak halte-halte. Tapi saya yakin itu pasti bukan masanya Gus Nur kan? Insya Allah. Masa yang lain itu. Ya saudara sekalian, itu tadi bincang-bincang kita dengan Gus Nur, orangnya sugi, bercahaya dan makmur pula. Sugi Nur Raharja. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini saya biasanya ngomong gitu. Karena di channel ini Anda biasa dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena di channel ini adalah Anda akan dirayu. Balik lagi rupanya saya. Karena channel adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Itu ada singkatannya. Mengancam, memeras dan membenci itu. Jadi membenci itu membangkitkan energi dan cinta. Subhanallah. Memeras itu membahas membahas perbincangan secara bernasa kalau nggak salah. Membenci itu mengancam, membahas perbincangan macam-macam, mengancam itu. Oke, nanti kita lihat. Yang penting tetap di channel ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.